kita berjumpa lagi di acara serial Keluarga Asik ke-14. Nah, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak ingat minggu lalu serial Keluarga Asik bercerita tentang apa ya? Kuduskanlah hari Sabat. Berarti ada satu hari, sekarang hari Minggu, di mana kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan lebih banyak lagi. Nah, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak suka ke gereja? Atau lebih suka jalan-jalan, bertamasya bersama teman-teman? Ayo, suka yang mana? Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 84, pemazmur menulis bahwa dia berkata, lebih baik satu hari dia berada di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik dia berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan daripada dia duduk-duduk bersama dengan orang fasik. Wah, pemazmur ini sangat mencintai rumah Tuhan ya. Apakah anak-anak juga suka ke gereja? Senang sama rumah Tuhan? Nah, di rumah Tuhan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, keluarga di dalam Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Ibu mau mengajak kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan 2 kali. Mari kita menyanyikan. Sebelum kita menyaksikan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan serial Keluarga Asik. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang baik dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya, supaya kami dapat terus berkonsentrasi dan kami semakin mengasihi Tuhan, semakin tahu apa yang mau Tuhan ingin kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita menyaksikan serial Keluarga Asik. Perkenalkan, namaku Felix Gaudi, calon arsitek terkenal seluruh dunia. Wow! Perkenalkan, namaku Cika Gaudi, calon arsitek terkenal di dunia. Selamat datang di rumahku, mahakarya kelas dunia. Dengan pintu yang terbuat dari kayu mahoni, lantai beralaskan permadani Persia, dan bola lampu dari Italia. Numero uno. Kamu, ngapain sih kamu niru-niru aku? Hah? Kamu mau ngeledek ya? Pak Felix, Mama. Hayo, apalagi ini anak-anak? Felix, kau apakan lagi ini adikmu? Cika duluan yang mulai, Ma.
Kakak duluan. Cika! Kakak. Cika! Kakak. Cika! Rumah ini kayak kapal pecah kalau kalian teriak-teriak terus. Cika duluan. Cika, kakak, Cika. Sabar, sabar, sabar. Felix, kamu sudah mengerjakan PR pelajaran agamamu belum? Yang tentang rumahku dan rumah Tuhan itu. Sudah selesai belum? Sedang dikerjakan, Mah. Bagus. Tadi Mama ketemu dengan Pak Kissinger. Beliau seorang pengajar yang mengerti tentang bangunan gereja. Mama minta tolong Pak Kissinger untuk menjelaskan kepada Felix tentang berbagai bangunan gereja. Beliau sangat senang sekali. Kamu mau? Mau, Mah. Aku ikut. Aku ikut. Aku ikut. Kamu nggak boleh ikut. Felix, biarkan adikmu ikut. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kis. Terima kasih ya sudah mau datang membantu Felix. Sama-sama, Bu. Selamat pagi, Pak Kissinger. Aku sudah siap. Selamat pagi juga, Pak. Cika juga sudah siap. Kamu ini. Wow, si kecil ternyata ikut juga ya. Keren. Masih kecil tapi keinginannya untuk mau belajar yang lebih tinggi sangat-sangat suka. Bapak sangat suka sekali. Siap anak-anak? Berpegangan ya. Mari kita berpetualangan ke rumah Tuhan. Yeay! Asik. Hore, cihui. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai. Itu dia gerejanya. Nah, itu yang disebut dengan gereja GPIB Immanuel Semarang. Masyarakat di sini menyebutnya dengan gereja belenduk. Belenduk artinya adalah gerejanya berbentuk kubah. Nah, Bapak nanti akan menerangkan kepada kalian apa itu gereja belenduk supaya kalian bisa belajar apa sih bedanya rumah kita dan rumah Tuhan. Sekarang Bapak akan tunjukkan. Yang pertama adalah kita lihat bangunannya. Lihat kubahnya. Nah, gereja juga berbentuk kubah. Kubahnya terdiri dari 8 persegi atau disebut dengan oksagonal. Gereja ini dibangun sekitar tahun 1753. Cukup tua ya anak-anak. Gereja ini dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota Semarang. Gereja ini adalah gereja tertua yang ada di Jawa Tengah. Tapi sekarang lihat warnanya. Kubahnya berwarna merah dan temboknya berwarna putih. Itu menunjukkan bahwa gereja ini adalah gereja Indonesia. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah berada di dalam gereja belenduk. Wow. Lihat dalamnya keren banget ya. Iya, indah sekali. Coba lihat kursinya dan beberapa ornamen-ornamen yang lain, mereka masih pertahankan dari yang lama sekali. Felix dan Cika, coba kita lihat mimbarnya. Tuh. Wow, bagus sekali. Mimbarnya sangat tinggi. Nah, anak-anak, mimbar itu fungsinya adalah tempat seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa ditaruh di tempat yang tinggi? Agar semua jemaat bisa memperhatikan para hamba Tuhannya yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Nah, gereja belenduk ini terdiri dari 2 lantai. Jadi, jemaat yang di atas dan yang di bawah sama-sama bisa melihat hamba Tuhannya. Coba lihat juga ada ornamen yang lain, yaitu pipe organ atau organ pipa. Mana, Pak? Itu. Oh, Nah, selain indah, suaranya juga indah merdu sekali. Oh ya. Gimana? Senang ya tinggal di dalam gereja ini? Iya. Iya. Cika suka berada di dalam gereja ini. Iya. Keren sekali. Iya. Pak Kissinger, Ya? Felix mau tanya.
Ya, Felix. Apakah sebuah gedung gereja memang semewah ini? Apa sih bedanya dengan rumah? Lalu, kata gereja itu artinya apa ya? Ya, bagus sekali pertanyaan Felix. Supaya kalian juga bisa tahu bedanya gedung gereja dan rumah kita. Tetapi juga arti gereja itu sendiri. Nah, gereja bahasa Indonesia diambil dari bahasa Portugis, yaitu dari kata igreja. Igreja artinya perkumpulan. Perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kita ya. Iya. Tetapi bahasa Portugisnya juga mengambil dari bahasa Yunani yang dipakai di dalam Perjanjian Baru. Mereka menyebutnya eklesia. Eklesia itu dipanggil keluar. Kenapa dipanggil keluar? Dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Jadi kalau kita gabungkan dua kata itu, bahasa Indonesianya artinya gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar yang menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Mereka adalah orang-orang atau disebut dengan anak-anak terang. Nah, anak-anak, beberapa kata dari gereja juga menjadikan gereja itu adalah gedung karena tadi kan dipanggil, berkumpul. Lalu berkumpul di mana, Cika? Kira-kira di mana? Di gereja. Iya, di gedung gereja. Kita bisa berkumpul di sana, kita bisa beribadah, kita juga bisa berdoa bersama-sama. Jadi gereja itu adalah tempat orang-orang Kristen beribadah, berdoa, dan juga bukan cuma itu saja. Karena di dalam gereja kita juga disebut sebagai keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah, tentu saja sama seperti kalau di rumah Cika punya keluarga enggak? Iya. Felix punya keluarga kan? Iya. Ada Ya. Kak Felix tuh. Siapa aja tuh disebut anggota keluarga? Ada Iya. Papa. Apa? Terus Mama, Ya Cika ini. Cika, Felix. Ya sama. Di dalam gereja juga ada anggota-anggota gereja atau keluarga Allah, tetapi mereka berbeda seperti kayak kita di rumah ada papa mama. Kita semua kumpulan orang-orang percaya. Ada Pak Pendetanya atau hamba Tuhan, ada juga pengurus gereja, ada juga mereka yang menjadi guru-guru sekolah minggu kayak Cika dan Felix kan diajar sama guru-guru sekolah minggu ya? Iya. Itu juga anggota atau disebut dengan keluarga Allah. Nah, Cika dan Felix, di dalam gereja, kita seperti kayak di rumah. Kalau Cika dan Felix itu dia di rumah, kalau waktu membangun, katanya kemarin renovasi rumahnya ya? Iya, Bocor. betul. Iya, sudah tidak bocor sekarang. Oh, iya. Wah, puji Tuhan, tidak bocor lagi. Kalau waktu renovasi, kira-kira Felix minta seperti apa itu kamarnya? kamar yang tidak bocor. Oh, kamarnya tidak bocor supaya apa, Felix? Ya supaya Felix nggak kena air hujannya. Iya, supaya nyaman ya di kamarnya. Iya. Nah, begitu juga di dalam gereja. Ada ruangan-ruangan seperti dengan di rumah kita, tetapi ruangan-ruangan ini fungsinya bukan untuk tempat tidur. Tapi tempat untuk membina iman daripada anggota gereja atau disebut dengan jemaat. Jadi di sana ada ruang sekolah minggu, ada ruang remaja atau pemuda, ada ruang untuk orang dewasa. Kenapa harus dibina, Felix sama Cika? Kalau di gereja kenapa mereka harus dibina? Iya ya. Kenapa ya? Supaya mengerti. Iya. Ya, supaya mengerti. Tapi yang paling penting adalah supaya mereka hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Oh iya. Iya, karena itu gereja adalah tempat orang-orang kudus. Oh. Ya, Matius 16 ayat 18 di dalam Perjanjian Baru mengatakan, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
Jemaatku di sana disebut dengan kata eklesia. Ya, ingat ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena kita sangat dilindungi oleh Tuhan. Tidak mungkin alam maut bisa menguasainya. Juga kalau kita melihat di dalam Keluaran, di Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang memanggil engkau keluar dari tanah Mesir. Eklesia juga keluar dari tanah Mesir agar mereka bisa beribadah, agar hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Nah, jika disebut dengan rumah Tuhan, orang yang membangun rumah Tuhan, kira-kira boleh nggak sih sembarangan? Tidak boleh sembarangan. tidak Harus boleh. yang baik. Iya. Harus yang Iya. baik. Sejak zaman dahulu, istilah gereja di dalam Perjanjian Lama disebutkan dengan kemah suci. Kenapa ya pakai kata kemah ya? Kira-kira apa? Bisa dipindah-pindah ya, Pak. Nah, Cika ini murid Oh. sekolah minggu yang paling pinter. Bisa Iya, dipindah-pindah. Zamannya Musa, mereka masih di padang gurun. Itu mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau disuruh berhenti, mereka berhenti. Kalau disuruh berjalan, mereka berjalan. Lihat tiang awannya. Kemahnya harus dicopot kalau Tuhan bilang jalan. Nah, tetapi fungsi kemah suci dan gereja itu sama. Di sana juga ada ruang-ruangan. Ada ruang yang maha kudus. Ruang yang maha kudus itu adalah tempat imam besar bertemu dengan Tuhan Allah. Waktu itu, ruang yang maha kudus tidak boleh orang atau jemaat masuk ke dalam. Karena Tuhan meminta hanya imam besar. Di sana juga ada ruang kudus. Ada tempat mesbahnya untuk mempersembahkan korban. Nah, di sana jemaat bisa masuk. Nah, pada waktu orang Israel sudah menetap di tanah Kanaan dan mereka sudah memiliki raja. Raja yang paling besar, yang paling kaya, dia mendirikan gereja namanya siapa? Ayo. Raja Raja. Salomo bukan? Nah, Raja Iya, Salomo. Di dalam pemerintahan Raja Salomo, dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah yang besar sekali. Nah, anak-anak coba lihat bait Allahnya Salomo. Wow, keren banget tuh. Lihat tuh. Di dalam Perjanjian Lama juga ditulis. Pada waktu bait Allah ini ditahbiskan, itu Salomo bersyukur sekali kepada Tuhan. Dia mempersembahkan 120.000 kambing domba. Wih, 120.000. Kira-kira Banyak kalau sekali. kambing domba ditaruh di lapangan bola, cukup enggak? Iya, Pasti banyak tidak sekali. Pasti tidak cukup. Belum lagi sapinya. Sapinya 22.000. Wah, kenapa sampai begitu? Karena Salomo sangat bersyukur kepada Tuhan. Orang Israel sekarang punya gereja yang sudah menetap. Bukan lagi seperti kemah suci. Lebih- Iya, begitu. Lebih bagus dari gereja yang di sini ya, Pak ya. Iya, besar Oh. sekali. Coba aja bayangkan 120.000 kambing domba. Wih, itu berarti parkiran gerejanya. Wah, Iya. pelatarannya pada waktu itu Raja Salomo sangat terkenal sekali di seluruh dunia. Pada waktu bait Allah ditabiskan, dia mengundang raja-raja yang ada di daerah-daerah situ. Mereka makan bersama. Nah, yang paling penting adalah Tuhan hadir pada waktu pentahbisan bait Allah Salomo. Itu yang paling penting. Karena pembangunan itu berkenan di hadapan Tuhan. Wow! Coba perhatikan gereja itu. Nah, itu adalah salah satu gereja yang Bapak ingin tunjukkan kepada kalian. Ini adalah gereja Las Lajas Sanctuary, Kolombia. Perhatikan anak-anak, gerejanya ada di atas jembatan. Tinggi jembatannya 100 meter. Dan tinggi gerejanya 130 meter.
Wow, luar biasa ya. Nah, gereja ini sudah tua juga. Dibangun tahun 1916 dan merupakan gereja dengan arsitektur terbaik yang ada di Kolombia. Yuk! Nah, itu dia gerejanya. Besar sekali anak-anak. Coba lihat. Wow! Ini yang disebut dengan gereja Sacré-Cœur Paris, Prancis. Atau dalam bahasa Indonesia, orang mengatakan Basilika Hati Suci Paris. Gereja ini adalah gereja Katolik yang terbesar di Prancis, anak-anak. Dirancang oleh seorang arsitektur namanya Paul Abadie. Pembangunan gereja ini selesai pada tahun 1875 dan dinobatkan menjadi gereja basilika terbesar di Prancis pada tahun 1914. Panjang daripada gereja ini adalah 85 meter dan lebarnya 35 meter, tingginya adalah 83 meter. Karena posisi gereja ini ada di dataran tinggi, maka kalau kita naik gereja ini, kita bisa melihat seluruh dataran atau bangunan-bangunan yang ada di Paris. Sangat indah, bukan? Ya. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah berhenti di gereja yang ada di London. Namanya adalah Saint Paul Cathedral, London. Bapak akan cerita apa keunikan daripada gereja ini dan apa keunikan arsitekturnya. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Nah, anak-anak, sekarang kita berada di dalam gereja Saint Paul Cathedral yang ada di London, Inggris. Wah, Felix sampai kagum banget tuh lihat. Ya, Cika juga ya? Iya. Wah, coba lihat itu altarnya aja segede gitu. Oh, Gede iya. banget ya? Ini cuma Iya. apanya ya? Iya, iya, tuh sangat detail sekali ornamennya. Ornamennya ini memiliki gaya klasik. Ornamen-ornamen yang aristokrat, orang bilang seperti itu, mewah dan anggun. Ya, ini adalah gereja katedral. Gerejanya juga tinggi sekali. Dan gereja ini sangat lama dibangun, lebih dari 30 tahun. Wow, Iya, lama sekali. bener. Iya. Ya, ini adalah gereja Saint Paul Cathedral, London. Anak-anak mau ikut lagi? Mari kita akan keliling dunia untuk melihat gereja yang lain lagi. Kita sekarang berada di gereja Saint Patrick Cathedral, New York, Amerika. Ini gereja yang paling megah di Amerika. Coba perhatikan. Ruangan ibadahnya besar sekali dan tinggi. Iya. Kalau tinggi tadi, gaya arsitektur? Gotik. Betul. Tetapi ini karena yang lebih baru disebut dengan neo-gotik. Begitu mewah sekali. Gereja ini memiliki 2 menara kembar yang tingginya 104 meter. Wah. Menara. Dan dia memiliki 2 pipe organ yang ada di dalam ruangan gerejanya.
Wow, besar sekali. Coba perhatikan. Wow, itu dia gerejanya. Perhatikan anak-anak. Luas lapangan parkirnya aja besar sekali. Ini adalah gereja Saint Peter's Basilica yang ada di kota Vatikan. Anak-anak, gereja ini diklaim sebagai gereja terbesar di dunia. Gereja ini bisa menampung sekitar 60.000 orang dan luas daripada gereja ini sebesar 33.000 meter persegi. Gereja ini menggunakan gaya arsitektur Renaissance. Nah, mari anak-anak kita akan lihat ke dalam. Apa keunikan daripada gereja ini? Di dalamnya juga ada makam daripada Rasul Simon Petrus. Yuk kita ke dalam yuk. Kita akan melihat bagaimana keunikan daripada gereja Saint Peter's Basilica Vatikan. Nah anak-anak, sekarang kita berada di dalam gereja Saint Peter's Basilica yang ada di negara Vatikan. Coba lihat di dalamnya. Keren sekali ya. Pak. Besar dan keren sekali. Wah, Ya. ini pasti mahal sekali untuk membangun seperti ini. Iya, gereja ini dibangun selama lebih dari 130 tahun. Apa? Lama Oh sekali. iya, gereja ini adalah gereja yang terbesar di dunia sampai saat ini. Wah, Luar biasa ya. Dan luasnya 21.000 meter persegi. Di luarnya juga bisa menampung 40.000 orang. Ya, gereja ini sangat besar sekali dan dibangun dari 3 orang arsitek yang sangat terkenal di seluruh dunia sampai saat ini. Dari pertama Michelangelo, lalu belum selesai, diteruskan oleh Raphael, dan juga belum selesai, sampai diteruskan oleh Antonio de Sangallo. Wah, lama sekali, 130 tahun baru selesai. Sangat rumit sekali bangunannya ya. Nah, gaya arsitekturnya juga sudah bercampur-campur. Dari gaya Yunani dan Romawi, dari zaman Gotik, dari zaman klasik, dan sampai zaman modern sekarang. Karena gereja ini selalu direnovasi, dirubah menjadi gereja yang sangat nyaman dan sangat indah sekali. Nah, anak-anak, gereja ini menjadi tempat wisata juga. Oh ya? Iya, Oh. setiap tahun gereja ini bisa menerima lebih dari 30 juta orang yang datang ke gereja ini. wah, Ya. Banyak sekali. Bener. Felix dan Cika aja senang kan masuk gereja ini? iya, Iya, betul. Iya. Nah, gimana? Sudah melihat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia? Kagum apa tidak? Iya, bagus-bagus semuanya. Betul. semua Gereja-gereja bagus. ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekarang kita akan pulang ke Indonesia. Wah, kita pulang. Iya, Ya, kita akan melihat satu gereja lagi yang ada di Indonesia. Mau? Iya, Mau. Ya, ayo kita pulang yuk. Ya. Yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita berada di Indonesia. Kita kembali ke Indonesia. Nah, lihat tuh. Nah, kita sekarang berada di Jakarta. Ini salah satu gereja yang terbesar di Indonesia. Namanya adalah Gereja Reform Injili Indonesia atau yang disingkat dengan GRII. Gereja ini ada di Kemayoran, Jakarta. Gereja ini sangat unik. Perhatikan, bentuk kubahnya seperti kubah raksasa. Gereja ini perpaduan daripada arsitektur gotik dan arsitektur modern. Yuk, mari kita melihat apa keunikan yang lain daripada gereja ini.
Nah, Felix dan Cika, sekarang kita berada di GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Hah? Coba lihat di dalamnya. Besar ya, Pak? Iya, Luasnya. besar. Iya, luas. Bangunannya seperti tribun ya. Iya. Kita bisa melihat dari atas ke bawah. Nah, gereja ini memiliki gaya arsitektur kuno dan modern. Atapnya seperti kubah. Ya, dan di sebelah bangunannya ada juga gedung modern, yaitu ada sekolah. Ya, gedungnya bertingkat. Nah, anak-anak, gereja ini dibangun oleh siapa? Ayo tahu? Oleh siapa, Pak? Siapa? Nah, arsiteknya Pendeta Stephen Tong. Oh. Iya, beliau adalah pendiri daripada gereja ini. Wah, hebat ya. Pendeta, tapi juga bisa jadi arsitek. Iya, gitu. Cika dan Felix kan mau jadi arsitek yang hebat kan? Iya. Iya, arsitek yang akan siap untuk membangun rumah Tuhan. Nah, kita lihat kalau dari luar gedung gereja ini, di atasnya yang ada bentuk kubah itu tadi yang besar, itu ada tulisan. Sebelah yang lain itu ada tulisan Solus Christus dan Soli Deo Gloria. Lalu sebelah sisi yang lain ada tulisan Sola Scriptura, Sola Gratia, dan Sola Fide. Di bangunan yang lain lagi, di sisi yang lain ada tulisan kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu. Ya, jadi kalau kita dari luar, gedung gereja ini sangat unik dan memiliki ciri khas. Kubahnya berwarna biru. Nah, anak-anak, di dalam gereja ini ada juga bangunan-bangunan yang lain. Jadi gereja ini di dalamnya ada bangunan sekolah, ada juga aula simfonia atau konser hall, ada juga museum, ada perpustakaan. Jadi banyak sekali. Lengkap, Pak. Iya, coba kita masuk yuk ke ruang-ruang Iya. yang lain. Nah, ini adalah konser hall-nya, disebut dengan aula simfonia. Wah, indah sekali. Iya. Coba lihat, ada pipe organnya juga. Oh, Iya, betul. Nah, gereja ini juga memiliki perpustakaan. Coba kita masuk ke dalam perpustakaan. Ada lebih dari 15.000 koleksi bukunya. Iya, di sini Cika dan Felix bisa belajar. iya. Banyak sekali di sini buku-buku tentang pengetahuan, tentang firman Tuhan juga. Iya. Sebelahnya lagi ada gedung sekolah. Nah, Felix dan Cika bisa sekolah di sini juga. Nah, baik anak-anak, sekarang sudah sore, kita akan segera pulang. Yuk, kita segera pulang yuk. Ya, nanti kita dicari sama mama. Iya. Yuk, yuk kita bergegas yuk. Iya. Bagaimana Cika dan Felix? Seru kan? Iya, seru sekali. Cika suka. Gerejanya indah-indah. Pokoknya numero uno. Apa sih kamu? Nah, benar. Gerejanya indah sekali. Tapi Felix dan Cika, Bapak berpesan, gereja itu boleh indah-indah, gedungnya boleh mewah-mewah. Juga anak-anak yang ada di rumah. Tuhan menginginkan gereja itu harus bertumbuh dan memiliki dampak bagi sekitarnya dan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, gereja itu tidak boleh hanya diam seperti bangunan yang mati. Kalau bangunannya seperti bangunan yang mati, orang yang ada di dalam juga diam, tidak bertumbuh, maka Tuhan akan menutup gereja itu. Ingat, Felix dan Cika dan anak-anak yang ada di rumah. Ada 3 panggilan gereja yang harus kita jalankan. 3? Iya. Apa 3. itu, Pak? Bapak sebut namanya Tridharma Gereja. Oh, Dharma Tridharma Gereja. Ya, yang pertama disebut Koinonia. Apa nih ya? Koinonia. Nah, kita betul. Iya. Koinonia. Koinonia. Nah, itu artinya bersekutu. Bersekutu. Ya, Bagaimana caranya, Pak? kita sebagai keluarga Allah harus bersekutu bersama-sama. Tidak boleh Cika dan Felix gontok-gontokan lagi. Harus bersekutu. Oh.
Kita bersekutu berdoa bersama, Hmm. mendengarkan firman Tuhan bersama, dan bertumbuh bersama di dalam gereja. Hmm. Ingat ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah marturia. Ria. Marturia. Marturia. Bener, marturia. Marturia itu artinya menyaksikan. Apa yang kita saksikan? Yaitu Injil Tuhan. Kita adalah orang-orang yang harus memberitakan Injil kepada sesama kita. Oh, gitu. Ya, bukan cuma memberitakan Injil juga. Menyaksikan hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak boleh lagi menjadi anak-anak yang malas. Tidak boleh lagi menjadi anak-anak yang suka berantem satu dengan yang lain. Nanti orang lain lihat, loh, kok ini anggota gerejanya sukanya begini ya, bandel ya. Nah, nggak boleh lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus melayani yang disebut dengan diakonia. Diakonia. Nah, diakonia. Kita harus melayani sesama kita. Maka 3 panggilan itu membuat gereja bertumbuh dan bukan menjadi bangunan yang mati. Bagaimana Kita Felix saling dan Cika? melayani ya Pak ya. Bener. Oh, Kak Felix harus melayani Cika. Enak aja kamu juga melayani aku. Nah, sama-sama saling melayani. Iya. Nah, demikian anak-anak yang ada di rumah. Kita tadi sudah melihat betapa banyaknya gedung-gedung gereja yang indah. Tetapi yang Tuhan inginkan kita adalah anggota keluarga Allah, gereja yang hidup dan harus bertumbuh dengan 3 panggilan gereja tadi. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali di acara yang berikutnya. Dadah. Ya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak gimana tadi ceritanya? Seru sekali ya. Felix dan Cika diajak pergi keliling dunia melihat berbagai macam gedung gereja di seluruh dunia. Kita bersyukur Tuhan mendirikan rumah Tuhan di seluruh dunia ini. Kita bukan orang yang sendirian, tapi banyak saudara seiman kita, banyak keluarga Tuhan di tempat lain. Kita mau menyanyikan lagu yang pertama kali tadi kita sudah nyanyikan, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita tahu keluarga Tuhan bukan hanya yang ada di sini saja, tapi juga di seluruh dunia. Mereka yang percaya Tuhan Yesus, mereka juga adalah keluarga Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini 2 kali. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, anak-anak, keluarga ternyata bukan cuma keluarga yang di rumah saja. Papa, mama, kakak, adik. Tapi juga ada keluarga Tuhan di gereja. Sesama saudara seiman. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara 2 kali. Mari kita sama-sama menyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyaksikan serial Keluarga Asik yang ke-14. Kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan apa yang sudah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi rumah Tuhan, mengasihi keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa besok adalah hari Minggu. Berarti kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan besok hari. Dan jangan lupa minggu depan kita kembali menyaksikan serial Keluarga Asik yang berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Kau dengar Bondan? Minggu depan ada lomba masak. Aku mau ikut. Iya Gor, tapi emang modelan kayak kamu gini bisa masak emang? Wah, macam mana kau ini? Jangan kau remehkan Tigor. Nanti kau bisa incicipi saksang, resep favorit keluargaku. Tak ketinggalan juga dengan sayur daun singkong dan sambal andaliman. Pasti ngiler kau, Dan.